Kita ke perang narkoba atau drug war sekarang. Kita tahu di Amerika setiap tahun lebih dari 100.000 orang meninggal karena overdosis. Selagi hidup, mereka menjadi mayat hidup atau zombie. Yang saat ini diderita lebih dari 1 juta manusia Amerika. Bagian dari 30 juta warga Amerika yang kecanduan drugs, obat-obatan narkoba. Gabungan obat fentanyl dengan opium, kokain, dan bermacam narkoba lainnya penyebabnya. Dan fentanyl adalah drugs yang dibuat di Tiongkok. Apakah Tiongkok weaponize drug untuk menyerang Amerika? Apakah Tiongkok memakai senjata narkoba untuk menyerang Amerika? Perang Dunia Ketiga agaknya tidak mungkin terelakkan. Maka dunia akan menjadi baru setelahnya. Namun ketika perang dunia itu terjadi, dunia ini diriset. Mungkin video narasi kali ini terlihat kelam dan ekstrim. Namun dalam strategi bernegara terkadang kita harus melihat dari sisi ancaman. Indonesia negara yang bergantung dengan banyak hal dari luar negara. Seperti currency, teknologi komunikasi, BBM, kebutuhan sehari-hari, dan banyak lagi. Kalau terjadi perang maka semua negara akan mengurusi domestiknya. Jangan sampai kita Indonesia tercekik sendiri karena tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Selesai perang, dunia akan diriset. Dunia akan dikendalikan oleh sang pemenang. Dunia akan diatur oleh sang penguasa. Kita tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan berperang. Namun, kita harus punya grand design untuk survive, bertahan hidup, lalu membangun peradaban lebih baik dari sebelumnya. Maka pengamat militer mengatakan periode tahun 2027 hingga tahun 2037 memungkinkan perang dunia ketiga terjadi. Dilihat dari apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir antara dua kekuatan besar, Tiongkok dan Amerika. Pengamat militer juga memperkirakan bahwa aliansi yang terbentuk adalah antara Amerika dengan sekutunya ditambah Israel melawan Tiongkok, Rusia, dan negara Islam yang akan collide, yang akan tabrakan, memperebutkan who rule the world. Maka kita harus menganalisa karena sebelum hard war antara negara besar ada soft war terlebih dahulu. Hard war adalah bedil-bedilan perang militer. Soft war adalah non-military war, seperti perang dagang yang dimulai tahun 2017 antara Amerika dan Tiongkok, berlanjut dengan perang proksi di Ukraina. Namun, buktinya senjata Amerika di pihak Ukraina. Demikian juga di Israel, 80% adalah senjata Amerika, amunisinya saja yang bisa dari manapun. Dan dalam 3 tahun terakhir, obat fentanyl dihajar oleh Tiongkok dikirim ke Amerika melalui proksi drug kartel Amerika Latin, terutama drug kartel Meksiko. Sungguh bernegara itu rumit, labirinnya banyak, memerlukan kewaspadaan yang mendalam untuk hati-hati mengambil setiap keputusan yang harus menguntungkan rakyat serta memperkuat kedaulatan negara. Korban fentanyl di Amerika rata-rata usianya 17-45 tahun dan sejak tahun 2019 tercatat 44% penurunan labor force atau penurunan kekuatan angkatan kerja mereka dikarenakan penyalahgunaan narkoba di Amerika. Dalam taktik perang, selain pakai proksi atau pinjam tangan, maka apa yang dilakukan Tiongkok, di mana Tiongkok terus menyangkal tentunya, ini dinamakan asymmetric war. Apa yang Tiongkok lakukan dalam perang asimetrik itu? Ketika tahun 2018 puncak perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, di tahun yang sama semua farmasi penghasil fentanyl diberikan keringanan pajak dan kemudahan berproduksi, sehingga barang tersebut harganya sangat murah dan Amerika tidak bisa menolak harga yang hanya 1/4 dari harga produksi Amerika. Sementara fentanyl banyak digunakan untuk kebutuhan medis atas resep dokter, dan mereka tidak sadar campuran fentanyl dengan narkoba seperti opium, kokain akan membuat halusinasi dahsyat dan sangat membuat kecanduan. Barang itu pun dijual ke drug kartel narkoba yang menyelundupkannya ke Amerika. Kembali ke urusan menggunakan narkoba untuk berperang. Tidak ada negara yang sangat mahir menggunakannya selain Tiongkok. Sejarah panjang dengan opium di Tiongkok digunakan untuk penaklukan sebuah wilayah adalah sejarah 300 tahun Tiongkok, di mana perang opium 1 di tahun 1840-an dan perang opium 2 di tahun 1860-an, di mana Tiongkok menyebutnya sebagai the embarrassment 100 years atau 100 tahun Tiongkok dipermalukan Barat di abad 19, membuat mereka mendendam dan menggunakan cara yang sama untuk membuat dunia kecanduan drugs, terutama musuh negara. Penaklukan dalam jalan untuk mengikat dunia di Belt, di Road untuk ke Beijing, maka drugs sudah menjadi senjata bagi Tiongkok. Sehubungan dengan drugs tersebut, tidak heran bahwa 80% drugs yang masuk ke Indonesia adalah buatan Tiongkok. Ngomong-ngomong, itu Tiongkok benar membantu pembangunan Indonesia dengan tulus? Apa enggak ya? Kok narkobanya juga dikirim ke Indonesia? Peace.